Perkenalkan, nama saya Himawati, salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi Kesehatan Abisena, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Hari ini saya akan menjelaskan seputar materi tentang K3. Tugas ini diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Wahyu Fajriana Hipta, SKN MKes. Sejarah K3, yang pertama adalah sejarah K3. Sejarah K3 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada era evolusi industri. Era ini mempengaruhi perkembangan K3, di mana pergantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Jadi era evolusi industri ini di mana pergantian hewan, di mana tenaga hewan itu digantikan oleh mesin-mesin atau teknologi yang baru. Misalnya salah satunya di bidang persawahan. Dulu masih memakai tenaga hewan untuk mengolah sawah, lalu kemudian seiring berkembangnya teknologi, seiring berkembangnya zaman, digantikanlah tenaga hewan ini dengan tenaga mesin untuk mengolah persawahan. Nah, itu salah satu contoh dari era evolusi industri. Nah, kemudian ada yang kedua itu era industrialisasi. Sejak era evolusi industrialisasi ini sampai dengan perkembangan abad 20, penggunaan K3 semakin berkembang dalam hal teknologi, seperti salah satu contohnya alat perlindungan diri atau biasa disebut dengan APD. Kemudian yang ketiga yaitu era manajemen. Era manajemen ini dimulai sejak tahun 1950-an hingga sekarang. Masyarakat global itu menuntut jaminan keselamatan kerja. Yang pertama itu misalnya safe air to breathe. Kemudian ada safe water to drink. Kemudian safe dan health work to please. Itu adalah salah satu tuntutan dari masyarakat global pada era manajemen yang dimulai pada tahun 1950-an. Kemudian era mendatang. Era mendatang ini tidak hanya berfokuskan kepada permasalahan yang ada di K3, tapi di lingkungan industri dan pekerja. Perkembangan ini mulai menyentuh aspek-aspek kehidupan masyarakat luas. Seperti sifatnya alat-alat rumah tangga. Alat-alat rumah tangga kan mulai berkembang, yang misalnya cuman pakai alat sederhana, sekarang sudah bisa pakai alat mesin. Itu salah satu perkembangan di era yang akan mendatang. Itu tadi sejarah K3 secara garis besar. Kemudian sejarah K3 atau perkembangan K3 di Indonesia. Sejarah K3 itu di Indonesia pada tahun 1927 lahir Undang-Undang Masalah K3, serta di tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda membuat revisi Undang-Undang Kegel Uap dan Riwayat Keselamatan Kerja di negara Indonesia. K3 dimulai setelah Belanda hadir ke Indonesia pada era ke-17. Itu adalah sejarah dan perkembangan K3 di Indonesia. Kemudian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ini adalah penyakit yang disebabkan oleh spesifik asosiasi yang kuat dengan pekerjaan atau lingkungan. Misalnya pegawai di Pertamina. Pegawai di Pertamina itu kan setiap harinya menghirup timbal PB yang dihasilkan oleh kendaraan. Ketika pekerjaannya terpapar secara terus-menerus dalam waktu jangka yang panjang dan lama, itu akan menimbulkan penyakit. Itulah yang disebut dengan penyakit akibat kerja. Kemudian penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit akibat hubungan kerja ini yang pada dasarnya si pekerja ini sebenarnya sudah punya penyakit, tapi penyakitnya itu kambuh dikarenakan akibat pekerjaan yang dilakukan. Misalnya di perusahaan semen, orang yang menderita HISPA, misalnya di perusahaan semen berdebu, lalu kemudian dihirup oleh si pekerjanya, kemudian penyakitnya kambuh. Ini yang dikatakan dengan penyakit akibat hubungan kerja. Kemudian faal kerja, yaitu bidang kajian ergonomi yang meneliti energi manusia yang dikeluarkan dalam
suatu pekerjaan. Nah, tujuannya sendiri ini adalah bidang kajian untuk perancangan sistem kerja yang dapat meminimalisasi dikeluarkannya energi pada saat bekerja. Nah, ada ukuran antropometri. Jadi ukuran antropometri ini adalah pengukuran yang dilakukan seperti yang saya jelaskan tadi, bertujuan untuk meminimalisasi tenaga pada saat bekerja. Nah, ini ada hubungannya dengan ergonomi kerja. Jadi faal kerja ini masih berhubungan dengan ergonomi kerja. Yang tadi ergonomi kerja itu kita menyelarasikan antara pekerjaan dengan lingkungan. Nah, inilah gunanya antropometri, di mana kita bisa mengukur tinggi badan, kemudian tinggi bahu, tinggi siku, kemudian panjang lengan. Nah, itu dilakukan untuk penyelarasian pada saat melakukan pekerjaan. Berikutnya toksikologi. Nah, toksikologi industri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang efek negatif atau efek racun dari bahan kimia atau material yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Nah, toksikologi ini sebenarnya sendiri berefek sama manusia, meskipun dihasilkan oleh manusia akan kembali ke manusianya sendiri. Contohnya misalnya pekerja-pekerja yang kerja dalam perusahaan semen misalnya. Nah, semen itu kan berdebu. Nah, otomatis ketika dihirup oleh pekerjanya secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, itu akan berefek terhadap pernafasannya, akan memberi dampak terhadap si pekerjanya atau si manusianya ini. Nah, itu sebenarnya ditimbulkan manusia dan berefek pada manusia sendiri. Jadi itu dampak dari toksikologi dalam industri. Nah, memang yang berikutnya ada permasalahan tenaga kerja. Nah, permasalahan tenaga kerja di sini yang pertama adalah jumlah tenaga kerja yang besar sementara kesempatan kerja masih minim. Nah, jumlah tenaga kerja itu besar tapi kesempatan kerjanya yang minim, karena memang di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang menerima yang daya serapnya itu dalam menerima pekerja itu cuma sedikit, dan di Indonesia itu tidak begitu banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam bentuk yang besar. Jadi ini adalah salah satu permasalahan tenaga kerjaan di Indonesia. Nah, berikutnya ada kualitas tenaga kerja yang cenderung rendah. Nah, kenapa kualitasnya cenderung rendah? Karena bisa difaktorkan oleh tingkat pendidikan yang kurang terhadap pekerjaan yang dilakukan. Jadi kualitas tenaga kerja ini cenderung rendah. Nah, kemudian ada upah yang rendah. Nah, upah yang rendah ini biasanya berpengaruh dengan faktor pendidikan juga. Nah, yang berpendidikan rendah otomatis mungkin pekerjaannya cuma serabutan karena skillnya mungkin di situ. Nah, upahnya rendah. Jadi ini adalah salah satu permasalahan ketenagakerjaan juga. Nah, berikutnya ada jaminan sosial yang kecil atau bahkan tidak memiliki jaminan sosial. Sementara yang kita tahu apapun pekerjaannya pasti memiliki resiko. Jadi setiap pekerjaan itu memiliki resiko. Jadi harusnya jaminan sosial itu diadakan, meskipun itu kecil, itu harus diadakan, karena seperti apapun pekerjaan pasti memiliki resiko. Itu adalah masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia.